Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله أما بعد hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan karunia yang sangat begitu banyak. Tatkala manusia atau hamba Allah Ta'ala masih diberikan kesungguhan untuk mendekat kepada Allah, maka sungguh itu hamba telah banyak sekali mendapatkan kenikmatan dari Allah. Allah telah memberikan karunia yang sangat begitu banyak, bahkan karunia tersebut tidak ada bandingannya. Karunia yang berupa Allah berikan kesungguhan itu hamba untuk dapat dekat kepada Allah. Banyak sampai saat ini ada yang usia 60, 70 tahun, bahkan 80 tahun masih belum mendapat izin oleh Allah Ta'ala untuk dapat mendekat kepada Allah. Namun malam hari ini alhamdulillah kita bisa dikatakan usia yang masih sangat tergolong muda. Allah telah melimpahkan kenikmatan ini kepada kita. Mudah-mudahan ini nikmat terus menerus sampai kepada kita bahkan hingga wafat kita, dan kita berharap semoga wafat kita dalam keadaan baik, kalau bisa lagi dalam menuntut ilmu. Ya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbuhu, cinta kepada Nabi Muhammad adalah wajib syar'i, wajib secara syariat. Wa bughduhu fasadu i'tiqad, benci kepada Nabi Muhammad merupakan rusaknya akidah. Kamalu hubbih, sempurna cinta kepada Nabi Muhammad, min kamali imani, merupakan tanda di antara kesempurnaan iman. Nuqsu kamali hubbih, kurang cinta kepada Nabi Muhammad, min nuqsi kamali imani, itu merupakan tanda daripada kurangnya kesempurnaan iman. Maka di malam hari ini antum baca maulid, qasidah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini merupakan tanda kesempurnaan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sia-sia kalau kita menumpahkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun orang-orang non muslim yang menghina Nabi Muhammad, dia jahil tentang Nabi Muhammad. Dia bodoh tentang Nabi Muhammad. Sehingga Allah munculkan di otaknya keburukan-keburukan tentang Nabi Muhammad. Kalau dia sedikit dibuka hijab tentang Nabi Muhammad, cinta mati dia dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti. Maka alhamdulillah
Orang-orang yang selalu ditambahkan cinta kepada Nabi Muhammad, dia selalu rindu dengan Nabi Muhammad ya. Setiap waktu, setiap hari yang dia ingat Nabi Muhammad SAW ya. Ya. Sehingga kita sebagai manusia makhluk yang paling terbaik di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena kekasih Allah Nabi Muhammad berjenis manusia. Berjenis manusia. Itu sebabnya kita mendapatkan tempat di sisi Allah Ta'ala. Karena kekasih Allah jenisnya manusia. Coba kalau jenisnya malaikat, mungkin sudah lama kita digodok, disembelih sama malaikat. Ya, karena cinta kekasihnya Allah Ta'ala sejenis manusia. Sehingga kita mendapatkan, manusia ini mendapatkan terbaik ya, manusia itu makhluk Allah yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lainnya ya, mudah-mudahan ya dengan berkah Maulid ini ya, bulan Maulid ini, mudah-mudahan tidak kita keluar bulan Maulid ini melainkan kita semakin dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bulan Maulid ini pula kalau bisa tambah sunah-sunah, 1-2 sunah ditambahkan. Yang ringan-ringan saja, kalau nggak mampu yang berat-berat. Apa contohnya? Ya, Nabi Muhammad itu ya tidak ada satu makhluk pun manusia yang lebih indah akhlaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala satu dari sahabat Nabi Muhammad ataupun ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad menerima seruan panggilan tersebut dengan jawaban labbaik. Ya, ya Rasulullah, ya labbaik. Nah, jadi antum juga pun begitu. Ketika dipanggil sahabat antum, jawabnya dengan apa? Dengan labbaik. Ya labbaik. Ya. Kalau bisa itu yang kita dawamkan, dapat pahala sunnah. Ya. Ya Bang Hamdi, naon? Ya boleh, ya cuma enggak dapat pahala sunnah. Atau ya Bang Hamdi, apa? Boleh juga, ya, cuma enggak dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita menjawab dengan jawaban Nabi Muhammad, ya Bang Hamdi, ya labbaik, dapat pahala sunnah. Ya. Beramal amalan sunnah mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu dawam, insyaallah alamatul husnul khatimah. Ya. Dawam dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, alamatul husnul khatimah, tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan ya kita dikasih kenikmatan, kemudahan, kelancaran, keringanan, semangat, cinta dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Satu-satu kita pelajarin. Ya, satu-satu kita pelajarin ya. Di antara ya, ingat kalau dipanggil sama teman kita, apa jawabannya? Labbaik. Ya. Ya, sepakat? Labbaik ya. Bang Hamdi, ya labbaik. Ya. Gitu ya, paham? Ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik kita. Adapun malam hari ini kita akan baca sebuah hadis. Ya, boleh ya? Boleh enggak? Boleh. An Abi Dzar Al-Ghafari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Qala, berkata beliau Abi Dzar Al-Ghafari, qultu, berkata oleh aku. Siapa yang berkata? Abi Dzar Al-Ghafari. Apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Itu yang disampaikan Abi Dzar Al-Ghafari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni amalan. Ya. Ajarkan kepadaku sebuah amalan yuqarribuni ila jannati, yang mana itu amalan dapat mendekatkan diriku kepada surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan juga itu amalan
yang dapat menjauhkan diriku dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, Rasul merespon, ya, jawaban pertanyaan daripada Abi Dzar Al-Ghafari. Kata Rasulullah SAW, "Idza amilta sayyi'at fa'atbi'ha hasanat." Itu kata Rasulullah SAW, ya. Apabila, ya, idza amilta, apabila kamu berbuat atau beramal sayyi'at, akan sebuah keburukan atau sebuah kesalahan, fa'atbi'ha hasanat, ya, maka ikutilah amalan yang buruk itu dengan kebaikan. Ya. Ulangin, ya. Idza amilta sayyi'at, apabila kata Rasulullah SAW kamu berbuat suatu keburukan, fa'atbi'ha hasanat, maka ikutilah amal yang buruk tersebut dengan kebaikan. Qala, berkata lagi Abi Dzar Al-Ghafari, aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Apakah di antara kebaikan-kebaikan itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya. Betul. Ya. Di antara kebaikan-kebaikan, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, hiya ahsanul hasanat. Bahkan, ya, kebaikan yang paling baik adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu, ya. Jadi kalau habis kita berbuat salah, kata Nabi, ikuti dengan hal yang baik. Umpama ini siapa? Bang Hamdi, ya, lagi mancing galatama, judi dia di situ. Seumpama, ya, pulang dari judi, beramal dengan amal yang baik. Kalau lihat pengemis, kasih duit, itu pengemis. Kalau nggak punya duit, ya udah baca la ilaha illallah. Nah, gitu, ya. Ya, bahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu merupakan kebaikan yang paling baik. Paham? Kebaikan yang paling baik. Bahkan dalam sebuah maqalah, ya, innal mulazamatal dzikriha, ya, inda dukhul manzil tanfil fikra, ya. Inna mulazamatal dzikriha inda dukhul manzil tanfil fikra. Bahkan, ya, sesungguhnya, ya, orang yang lazim mengucapkan kalimat la ilaha illallah tatkala dia masuk dalam rumah, itu dapat menafikan kemiskinan. Artinya dapat menolak kemiskinan. Masuk pintu rumah la ilaha illallah, ya, itu dapat menolak kemiskinan, ya. Bahkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qala la ilaha illallah wa maddaha hadda maslahu arba'ata alafi dzambi minal kabair. Bahkan dikatakan, ya, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mat yang panjang, ya, dengan apa namanya, mat yang panjang, la ilaha illallah, ya, dengan 6 harakat umpama begitu, itu dapat menghancurkan 4000 dosa besar. Ya. Ditanya, ya Rasulullah, kalau si fulan ini enggak punya dosa bagaimana? Diampuni dosa keluarganya dan tetangga-tetangganya. Nah, jadi antum mengucapkan lafaz la ilaha illallah, 4000 dosa besar gugur. Ya, bahkan dosa ahli baiti kita, ya, akan gugur semuanya. Bahkan tetangga kita dapat keberkahannya. Ya, itu boleh, ya, dilafazkan. Makanya biasa kalau kita di masjid-masjid itu, ya, di maghrib atau subuh biasanya ada tuh la ilaha illallah, ikutin, ya. Makanya kalau lebih sholat subuh jangan langsung pulang, ikutin zikirnya, ya. Ataupun sholat maghrib biasanya kan ada zikir kan, ikutin zikirnya, insyaallah akan mendapatkan itu zikir-zikir ba'da sholat biasanya, ya. Kalau kita di Betawi biasanya ada begitu, ya. Nah. Wa'ala, ya, dan atas
hadis ini hikayatun, ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita. Ya. Ini ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hadis ini. Ya. Ana rajulan kana waqifan bi Arafah, ya. Ana rajulan kana waqifan bi Arafah wa fi yadihi sab'atu ahjar. Bahwasanya ana rajulan, ada seseorang, kana waqifan bi Arafah, yang mana dia lagi wukuf di padang Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjar. Di tangan ini orang ada 7 batu. Ya, dia lagi apa namanya? Lagi istilahnya itu lagi wukuf, ya, lagi wukuf di padang Arafah. Ya. Faqad ashhadu anni inda rabbina, ya, bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 7 batu ini, ya, menyaksikan diriku di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika dia lagi wukuf di padang Arafah, di tangannya ada 7 batu. Ya. Ini 7 batu menyaksikan ini si fulan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya. Udah begitu, ya. Fanama, lalu ini orang tidur. Fara'a fi manami, lalu dia melihat di dalam tidurnya seakan-akan ka'annal qiyamah qad qamat, seakan-akan terjadi kiamat. Ya. Ketika dia tidur, dia mimpi dalam tidurnya, dia melihat seakan-akan terjadi kiamat. Ya. Wa annahu yuhsabu, lalu ini orang dihisab. Ya. Dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fawajabat lahu naruh, ini orang wajib masuk neraka. Ya, ini orang wajib masuk neraka. Lalu fa akhadathul malaikatu, lalu para malaikat membawa dia, ya, membawa ini orang. Karena ini orang wajib masuk neraka, lalu ini para malaikat membawa ini orang, ya. Dibawa, diseret, ya, ceritanya kan diseret. Falamma zahabu bihi ila babin nari, tatkala ini para malaikat, ya, membawa ini orang menuju ke pintu neraka, fa idza hajaru min tilkal ahjar alqa nafsahu ala babin nar. Ya. Tiba-tiba ada batu dari 7 batu tersebut yang mana mereka dapati menutup dirinya di depan pintu neraka. Paham, ya? Ya. Jadi para malaikat tadi membawa ini orang, karena orang wajib masuk neraka, jadi dibawa sama malaikat. Ketika sampai di depan pintu neraka, nggak bisa masuk ini orang, nggak bisa dilempar. Kenapa? Karena ada batu yang menutupi pintu neraka. Gitu, ya, paham? Fajama'at malaikatul azabi ala rafi fala yutiquhu. Lalu ini para malaikat azab negosiasi, bermusyawarah mereka, ya, bermusyawarah, ya, atas untuk bagaimana agar bisa mengangkat batu yang menutupi pintu neraka tadi. Gitu, ya, paham, ya? Falam yutiquhu, akan tetapi mereka tidak bisa mengangkatnya. Ya. Udah, gitu kan. Tsumma siqa bihi ila babi akhara. Udah, ya, pintu pertama enggak bisa masuk mereka, ya, lantaran ketutup sama batu dari 7 batu yang tadi dibacakan la ilaha illallah. Udah, tsumma siqa bihi ila babi akhara. Lalu mereka pergi itu, berjalan ke pintu yang lain. Fa idza alaihi hajaru akhara min tilkal ahjari sab'ah. Juga sama, ya. Ketika mereka masuk pintu yang lain, juga mendapati keadaan yang sama. Tiba-tiba ada batu lagi yang menutupi pintu kedua. Ya, paham? Tiba-tiba ini ketika malaikat menyeret satu orang yang wajib masuk neraka, dibawa ke pintu yang kedua, nggak bisa masuk. Lantaran ini ada batu lagi yang menutupi pintu yang kedua tadi. Gitu kan, ya. Juga ini malaikat berembuk lagi nih, mereka bermusyawarah bagaimana agar kita bisa angkat ini batu. Tapi pada kenyataan itu batu nggak bisa diangkat lagi sama malaikat. Ya,
Udah tuh. Wa kana ala kulli babi hajar min antikal ahjar. Ya. Dan ada atas setiap pintu tersebut ada batu-batu. Jadi sampai dari awal pintu sampai pintu ketujuh itu malaikat enggak mampu sudah. Setiap kali membawa ini orang yang wajib masuk neraka, dibawa pintu pertama ada batu, dibawa pintu kedua ada batu, pintu ketiga sampai pintu ketujuh ada batu semuanya. Ini malaikat angkat tangan sudah. Ya. Sehingga mulailah muncul keluhan, ya. Sampai malaikat faqalat malaikat, lalu malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ya Rabb, anta ta'lamu bi amri 'abdika." Ya Allah, Engkau tahu ya Allah perkara ini hamba ya Allah. Ya. Wa anna la najidu lahu sabila ila nar. Ya Allah, kami tidak mendapatkan jalan untuk menuju ke neraka ya Allah. Jadi malaikat ini kebingungan nih. Udah membawa calon neraka ya. Udah wajib ini orang masuk neraka, tapi sayangnya nggak bisa masuk lantaran setiap mau masuk pintu neraka itu ada batu, sampai ke 7 pintu itu ada batu terus. Sampai dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau tahu ini perkara hamba ya Allah, dan kami tidak mendapatkan satu pintu pun untuk kami bisa masukkan ini orang ke dalam neraka." Ya, jadi nggak bisa masuk ini orang ya. Ceritanya selamat sudah, ya. Nggak bisa masuk ke dalam neraka. Ya. Thumma thiqa bihi ila tahad al-arsy faqalat malaikat. Lalu mereka lanjut jalannya sampai ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala ya. Udah melewati 7 pintu, udah mereka lanjut sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ya. Lalu ya faqala rabbu ta'ala tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika mereka sudah sampai ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, ya Allah berkata kepada hamba tersebut yang ahli nar tersebut yang bakal calon masuk neraka, apa yang Allah katakan? Abdi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ashahadtal ahjar fala matudi'u haqqa. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, apakah kamu menyaksikan batu-batu yang mana mereka tidak menyanyiakan hakmu? Nah, itu ya. Allah berkata kepada hamba tersebut yang sudah wajib masuk neraka, cuma lantaran enggak masuk-masuk, lalu laporan itu malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, Allah berkata kepada hamba tersebut yang wajib masuk neraka tersebut, apa kata Allah katakan? Abdi, wahai hambaku, asyhadta ahjar falam tudi'u haqqa. Wahai hambaku, kata Allah, ya, apakah kamu menyaksikan batu-batu yang mana batu-batu ini tidak menyanyiakan hakmu? Apa haknya dia? Ini haknya si batu isi orang ini, dia ketika mengucapkan tauhid la ilaha illallah disaksikan sama batu-batu ini. Lalu batu-batu ini tidak akan menyanyiakan ini haknya dia. Karena telah menyaksikan kesaksian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fa kaifa udiku ana haq wa ana syahidu bi syahadatik. Lalu bagaimana aku yang menyaksikan dirimu bersyahadat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Udkhulul jannah." Wahai para malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Ya. Falamma qarba min babil jannah, ketika sudah mendekat ke pintu surga, idza abwabuha mughlaqah. Ketika sudah dibawa ke depan pintu surga, tiba-tiba ini pintu surga ketutup sudah. Ketutup. Faja'at syahadatun an la ilaha illallah wa fatahatil abwabu kulluha fadakhala rajul. Ketika sudah dibawa sama malaikat ini orang ke depan pintu surga, tiba-tiba pintunya ketutup, enggak kebuka. Enggak kebuka. Pas ketika itu pintu ketutup, faja'at syahadatun la ilaha illallah. Datang kesaksian ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, datang itu kalimat. Ketika datang itu kalimat, fatahatil abwab, terbuka itu pintu semuanya. Dakhala rajulu, sehingga itu laki-laki masuk ke dalam surga. Berkah kalimat la ilaha illallah. La kalimat nafi', ilaha, sama sekali benar-benar enggak ada Tuhan illallah terkecuali Allah. Artinya ya, ini la ilaha illallah merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Ya. Hakikatnya semua nikmat ya kecil dibandingkan nikmat kalimat la ilaha illallah.
Selamat nggak selamatnya kita tergantung pada kalimat ini. Dan yang menghendaki kalimat la ilaha illallah bersemayam dalam hati kita bukan kita tapi Allah. Bukan kita. Kalau non muslim tahu hakikat kalimat la ilaha illallah, pasti mereka berbondong-bondong untuk masuk di dalam Islam. Namun itu bukan kehendak manusia tapi kehendak Allah. Dan ini kalimat ada sama kita. Dan gak ada nikmat yang paling nikmat terkecuali kalimat ini yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi banyak-banyak bersyukur kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kandungan kalimat la ilaha illallah ini bahkan luar biasa sekali. Bahkan orang yang lazim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya akan bersih, batinnya akan bersih, bahkan hilang segala penyakit batin tatkala dia istiqomah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan menjadi obat. Saya nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Saya pribadi mendapatkan nikmat berkah la ilaha illallah. Kemarin cerita di sini saya dapat kaki ini luar biasa. Kaki ini wajib kena operasi sebetulnya. Karena persendian ini pecah. Jadi air sendinya tumpah semuanya. Mendapatkan tanggal operasi di mana itu Fatmawati. Alhamdulillah. Kata dokter ini kalau dioperasi butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, saya mikir nggak bakal mungkin saya istirahat diam-diam nanti susah semuanya ya, susah mandi, susah cebok, susah segala macam ini. Otomatis ini berkaitan masalah ibadah kita, sehingga saya nggak jalankan itu operasi. Udah Bismillah aja. Saya dawamkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan pagi 1000, sore 1000, pagi 1000, sore 1000. Alhamdulillah. Ya, itu hilang tanpa ada bekas, seakan-akan nggak ada penyakit. Ya, seakan-akan nggak ada penyakit. Nah, tiba-tiba nggak sengaja saya buka kitab Tanqihul Qaul, ada hadis Rasul mengatakan addu zakat abdanikum, tunaikan zakat badan kalian biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya dengan kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tanda kita menunaikan zakat badan kita. Jadi yang sakit-sakit kalau dia tunaikan zakatnya, ya, dia mendawamkan la ilaha illallah, bisa jadi sembuh badannya. Dan kedua, Kemarin saya dapat panas 38,9. Ya, dapat panas 38,9. Ini segan kalau mau ke rumah sakit, saya segan. Ini tahu dikira COVID lagi. Ya, kenanya Selasa kemarin tuh. Jam 9 pagi 38,9. Panasnya luar biasa, menggigil. Mau ke rumah sakit apalagi? Mungkin nggak banyak ngomong kali, perawat langsung diisolasi mungkin gitu kan ya. Ya udahlah gitu kan ya. Karena pengalaman sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebagaimana kalam Nabi Muhammad. Ini tentu ini mungkin saya punya badan mungkin banyak salah ya Allah. Berkah ada Allah yang sembuhkan ya Allah. Saya sama bini kena penyakit, kena panas sama 38, anak 38, bini anak 37. Perempuan kan panas. Ya udah dek, sekarang kita baca la ilaha illallah sama-sama. Ya 1000 kali. Siap. Kita baca maghrib tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Enggak lama kita baca, tiba-tiba kayak ada yang hilang tuh, yang tadinya lagi lesu badan terus hilang. Setelah habis 1000 kali kita keringat basah begitu, habis zikir ya, tiba-tiba yang tadinya tadi mungkin lemas badan tiba-tiba hilang. Yang sendi-sendi enggak enak jadi enak badan. Nah itu masih ada rada-rada sakit sedikit kan ya. Nah ba'da subuh kita hajar lagi. Alhamdulillah tuntas sembuh. Berkah la ilaha illallah. Obat la ilaha illallah. Ya, jadi makanya ada sampaikan ke teman-teman, kalau sakit udah nggak usah yakin dengan kalimat la ilaha, itu obat. Sampai dikatakan hadis Rasul ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tertolaklah 99 pintu bala. Bahkan yang paling ringan kalau kita suka-suka sedih, galau, segala macam, itu hilang semuanya dengan la ilaha illallah. Apalagi yang belum nikah segala macam, takut keduluan sama siapa, sama engkong-kong, segala macam, itu sedih-sedih masalah dunia, masalah perempuan segala macam, banyak la ilaha illallah, itu akan hilang sedihnya. Ya, bahkan sedih nggak bakal orang mendapatkan rasa sedih tatkala didawam dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, udah. Ini cerita yang pertama ini ya. Memberikan motivasi buat kita. Artinya kan ini zikir,
Ini zikir. Kalau tadi 7 batu ya, sebagai wasilah batunya, lalu bagaimana tasbih? Alat tasbih. Kayu-kayu yang kita baca la ilaha illallah. Bisa enggak jadi bukti? Bisa. Bisa enggak jadi dalil? Bisa. Karena batu itu media, alat dia menggunakan untuk zikir. Nah, sekarang itu tasbih kita gunakan untuk media sebagai zikir. Bisa enggak jadi saksi? Bisa. Nah, kayak gitu ya. Jadi gunakan tasbih alat-alat kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi wasilah kita sebagai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Udah. Lalu kisah yang kedua adalah hukiya al-Imam Zahid Said al-Mufti rahmatullahi alaih an abihi al-Mufti rahmatullahi alaih. Jadi dihikayatkan ada lagi cerita yang kedua ini dari Imam Zahid, seorang imam yang sangat begitu zuhud. Said Mufti namanya, ya. Semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya. Qala, berkata beliau, ya, Inna Musa alaihi salam, ya. Sesungguhnya Sayyidina Musa alaihi salam naja rabbahu, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, apa yang dimunajatkan Nabi Musa? Ya Rabb, khalaqta khalqan, wahai Allah, Engkau telah menciptakan makhluk. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Wa rabaitahum bi ni'matika wa rizqika, lalu Engkau merawat mereka dengan Engkau anugerahkan mereka segala macam bentuk nikmat dan rezekimu ya Allah. Thumma taj'alhum yawmal qiyamah fi narika, lalu Engkau jadikan mereka nanti di hari kiamat masuk ke dalam neraka. Nah, itu munajat, ya. Artinya itu bukan keluhan, ya. Ini kenapa Allah menciptakan manusia? Sebagaimana tadi itu Bang Inggil tanya, kenapa Allah ciptakan neraka, manusia itu juga Allah ciptakan neraka. Nanti ujung-ujungnya manusia masuk ke dalam neraka. Ini ada kisahnya di sini, ya. Lalu Engkau jadikan mereka manusia tadi di hari kiamat masuk ke dalam neraka. Ya, artinya enggak usah diciptakan manusia kalau ujung-ujungnya neraka, kan begitu. Fa Allahu taala ilaih, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kum, berdiri kamu. Fazra' zar'an." Tanamkanlah sebuah tanaman oleh kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu fa zara'ahu wa saqahu. Lalu Nabi Musa tanam itu tanaman, ya. Lalu disiram sama Nabi Musa alaihissalam. Lantas itu tanaman tumbuh, ya, bahkan memberikan hasil, ya. Ini tanaman tumbuh bahkan memberikan hasil. Hatta hasadahu, lalu sampai Nabi Musa memetik itu hasil tanamannya, gitu ya. Faqala lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, ma fa'alta bi zar'ika?" Ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, ya, apa yang kamu perbuat dengan tanamanmu itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab sama Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, qad rafa'tuhu." Ya. Ya Allah, ini tanaman aku ambil hasilnya. Ya. Lalu ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, "Fama tarakta minhu syai'an?" Apakah ada sesuatu yang kamu tinggalkan di situ? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, berkata Nabi Musa alaihi salam, "Ya Rabb, taraktu ila ma la khaira fihi." Ya Allah, tidak ada yang aku tinggalkan melainkan sesuatu yang tidak ada kebaikan sama sekali. Gitu ya. Allah tanya, "Apakah ada yang kamu tinggalkan Nabi Musa?" Kata Nabi Musa, "Ya, tidak ada sama sekali aku tinggalkan terkecuali emang enggak ada manfaatnya." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, fa ini adkhulu nar man la khaira fihi." Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, aku memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang sama sekali enggak ada kebaikannya sama sekali." Ya. Lalu ditanya sama Nabi Musa, "Ya Rabb, man huwa?" Siapa mereka? Ya, allazi yastankifu ay yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu orang-orang
yang mana ia menentang atau menolak atau enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi yang menolak kalimat la ilaha illallah mereka-mereka lah, artinya yang tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupannya. Artinya jangan kita iri dengan non muslim, sekalipun dia kaya, dia pejabat, dia orang hebat, pengusaha, ya. Selama dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ya, maka masih beruntung kita yang masih Allah kasih nikmat kalimat la ilaha illallah dalam diri kita, ya. Artinya seburuk-buruknya, sebagai Allah katakan, ya, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin, ya, ulaika hum syarrul bariyah. Gitu ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, apa ayatnya lupa? Al-Bain itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Lupa nih ayatnya. Apa? Ya tuh, intinya hum ulaika hum syarrul bariyah. Itu ya. Itu kan ada ayatnya ya? Anda lupa itu. Ya, mereka-mereka yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad, merekalah seburuk-buruknya makhluk. Adapun mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, merekalah sebaik-baik daripada makhluk. Ya, untuk itu ya ikhwan, ya. Kita saat ini ya isti'jal talabu ta'jil amri qabla maji waqtihi, gitu ya. Artinya kita ini bersegera, ya, sebelum datang waktu kita ataupun masa semangat kita dalam belajar hilang ataupun wafat sebelum datang kepada kita, maka isti'jal, bersegera kita untuk melakukan perkara-perkara sebelum hal-hal yang memutus kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang, ya. Sebelum itu akan datang, maka segerakanlah, ya. Belajar yang sungguh-sungguh, ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan, coba diamalkan, ya. Sekalipun, ya, kita mengumpulkan ilmu sebanyak-banyak ilmu, kalau nggak diamalkan percuma, ya. Jadi ilmu itu akan menuntut kita dengan kita agar kita dapat kita amalkan. Nah, ini malam ini dapat pelajaran la ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallah, ya. Semampu mungkin baca la ilaha illallah. Karena dengan begitu mudah-mudahan ya hati kita terus tersinari dengan cahaya dari Allah, dan itu akan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu lagi, ya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi di bulan Maulid ini perbanyak sholawat, dan kalau bisa, ya, lagi sendiri, ya, buka hati kita. Nah, saat ini Nabi kita lagi dihina sama kaum kufar. Nah, cek hati kita, apakah kita marah di situ? Kalau kita dingin, nggak ada marah sama sekali, ada masalah kita punya keyakinan. Ya, ini sekarang bahkan nggak ada kapok-kapoknya, ya, bahkan nggak ada rasa salah, tidak merasa bersalah, itu Presiden Prancis, ya. Jadi harus kita munculkan, jangan kita diam-diam aja, jangan berakhlak dengan sikap mereka, jangan. Ya, bukan tempatnya, bukan. Ya, bukan tempatnya. Ya, kalau kita nggak marah, tanda kita nggak berakhlak pada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi dihina, dan saya yakin kalau Allah pun dihina, kita nggak bakal marah. Kalau seandainya Nabi pun dihina, kita nggak marah. Kemarin Al-Quran dihina, kita nggak marah. Umpama Nabi Muhammad dihina, kita nggak biasa-biasa. Ini akhlak Nabi Muhammad. Fred, salah. Bukan tempatnya akhlak. Ya, bentuk ta'zim kita kepada Nabi Muhammad, ya dia dihina kita marah. Ya. Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, ini nggak bisa disentuh, ini. Ya, nggak bisa disentuh. Kalau kita nggak marah, cek kita punya hati, berarti ada salah kita punya akidah kita. Ya, berarti ibadah kita bagaimana ini selama ini? Sholawat kita nggak nyangkut dalam hati kita. Ketika Nabi dihina, kita biasa-biasa aja. Ya, minimal ada rasa perlawanan dengan cara masing-masing. Minimal kita menafikan. Ada rasa kesal dengan sikap mereka. Jangan kita diam-diam aja, jangan. Kalau diam-diam aja tanda ada masalah kita punya hati. Ya, cek betul-betul kita punya hati. Ya, makanya dari itu masukkan ketika sholat Nabi Muhammad, ya, dalam hati renungi Nabi Muhammad.
Alangkah besar jasa beliau. Kalau bukan beliau kita enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita itu enggak kenal Nabi Muhammad, mungkin tadi khalidina fiha abadah. Tempat kita neraka selama-lamanya. Lantaran anugerah Allah, rahmat Allah buat kita dikenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang beliau dihina. Kita diam-diam aja. Ya, ini berarti ada masalah dalam hati kita. Untuk itu ya. Boleh kita nangis kalau seandainya Nabi Muhammad enggak marah, kita enggak marah ya. Boleh kita nangis. Menangis diri kita saking jauhnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu banyak salawat pelan-pelan. Makanya salawatnya direnungi nikmati salawat pada Nabi Muhammad. Merasa puas, lezat, manis salawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan dengan begitu muncul tuh ya rasa kecintaan yang kuat pada Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, rahmati kita, dan Allah curahkan kepada kita kenikmatan untuk senantiasa ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan surah Fatihah kepada guru untuk guru kita. Semoga beliau sehat afiah, ya, panjang umur, dan juga mudah-mudahan Allah kasih kesehatan keafiatan terus-menerus sehingga dapat membimbing kita ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.